Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace, di pembelajaran online akuntansi. Terkhusus kelas 10 IPS, kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari mengenai apa sih itu buku besar, apa saja tujuan dari pencatatan di buku besar dalam akuntansi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara memindah bukukan atau memposting buku besar untuk akun harta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai buku besar utang dan modal. Sebelumnya kita akan membahas pengelompokan akun terlebih dahulu. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau mencatat sumber daya yang dimiliki perusahaan secara spesifik seperti harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, atau yang biasa kita singkat dengan HUMPB. Akun terdiri menjadi dua, yaitu akun real atau akun yang tercatat pada laporan neraca dan akun nominal atau akun yang tercatat pada laporan laba rugi. Akun real dikelompokkan menjadi tiga, yaitu akun harta, akun utang, dan akun modal. Yang pertama akun harta, atau dalam istilah akuntansinya assets. Contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang, beban dibayar di muka, hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, hak merek, saham, surat berharga pasar uang atau SPBU dan sertifikat deposito, gedung, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua akun hutang, atau istilah akuntansinya liability atau liabilitas. Contohnya seperti wesel bayar, utang dagang, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang hipotek, utang obligasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, akun modal atau equity atau ekuitas, termasuk di dalamnya juga ada prive yang sifatnya mengurangi modal. Nanti mengenai prive kita akan bahas di materi ini. Selanjutnya, akun nominal dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan atau istilah akuntansinya revenue, contohnya seperti pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua akun beban atau istilah akuntansinya expense, contohnya seperti beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban iklan, beban bunga, dan lain-lain. Nah, untuk memposting atau memindahkan buku besar, terkhususnya untuk akun utang dan modal, sama saja halnya seperti bagaimana kita memposting buku besar untuk akun harta yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya, di sini ada nama akun, kita terapkan nama akunnya apa, contohnya utang usaha atau utang bank. Kemudian nomor akunnya berapa? Nomor akunnya misalnya kita terapkan di sini 211. Kemudian tanggal, ya, berisi tanggal transaksi yang sesuai dengan tanggal dari jurnal umum. Sesuaikan juga dengan akun buku besar yang akan dibuat. Nah, misalnya nih di buku besar ini kita mau buat buku besar utang usaha. Berarti kita harus lihat tanggal berapa aja sih yang ada jurnal tentang utang usaha. Kemudian keterangan, berisi keterangan singkat atas transaksi apa yang terjadi. Lihat di jurnal umum, kalau misalnya dia utang usahanya dikredit, yang artinya utang bertambah. Kenapa bisa terjadi penambahan utang? Bisa saja pembelian barang secara kredit atau tidak lunas, ya, atau bisa jadi pembelian yang lainnya. Kemudian
jika utang usaha berada di posisi debit, yang artinya utang usaha berkurang, bisa saja itu telah terjadi yang namanya pembayaran utang. Ya, kemudian ada ref. Ref ini berisi halaman jurnal. Ya, bisa jadi halaman jurnalnya itu JU1 atau JU2, bahkan bisa jadi JU3. Di mana di ref ini berisi halaman jurnal. Contoh, di tanggal 2 terdapat transaksi pembayaran utang atau terjadi transaksi lain tentang utang. Lihat, tanggal 2 ini terletak di halaman berapa di jurnal? Halaman pertamakah, halaman kedua, atau halaman berikutnya? Jika dia terdapat di halaman pertama, berarti kita terangkan di sini di kolom referensinya yaitu JU-1. Artinya jurnal umum halaman 1. Kemudian ada kolom debit, berisi angka yang terdapat dalam jurnal umum yang letaknya di debit. Kemudian ada kredit, berisi angka yang terdapat dalam jurnal umum yang letaknya di kredit. Artinya, jika di jurnal umum utang usaha berada di posisi kredit, maka di buku besar pun dia akan di posisi yang sama. Sebaliknya, jika utang usaha di jurnal umum posisinya di debit, maka di buku besar pun demikian. Kemudian ada saldo. Untuk kolom debit berisi selisih antara jumlah debit dan kredit yang terdapat di 2 kolom sebelumnya. Kemudian ada kredit juga, berisi selisih sama angka jumlah debit kredit yang terdapat di 2 kolom sebelumnya. Jika hasil pengurangan atau penambahan lebih besar di debit, maka letakkanlah hasilnya di debit. Dan sebaliknya, jika hasil pengurangan atau penambahan lebih besar di kredit, maka hasilnya letakkan di kredit. Ya, di mana debit ketemu debit bertambah, debit ketemu kredit berkurang, kredit ketemu kredit bertambah, dan kredit ketemu debit berkurang. Atau yang lebih sederhananya, jika dia sejenis bertambah, jika dia lain jenis berkurang. Oke, ini contoh posting atau pemindah bukuan buku besar untuk akun utang usaha. Oke, kita terangkan tanggalnya. Tanggal berapa aja sih yang ada utang? Ya, tanggal 2 dan tanggal 4. Kemudian keterangan. Di tanggal 2 terjadi yang namanya pembelian perlengkapan kantor. Ya, tetapi tidak lunas. Ya, secara kredit sebesar 900 ya. Kemudian tanggal 4 utang usaha berkurang di debit. Berarti telah terjadi pembayaran utang usaha. Referensi sama, yaitu jurnal umum halaman 1. Karena kebetulan jurnal umumnya hanya sedikit ya, hanya 1 halaman. Kemudian pindahkan angkanya. Lihat, jika utang usaha posisinya di kredit, maka letakkanlah dia juga di kredit di buku besarnya. Kemudian jika dia letaknya di jurnal umum debit, maka salinlah kembali dia ke buku besar di posisi yang sama, yaitu debit. Kemudian kita ke saldo. Oke, di tanggal 2 karena posisinya 900 ini di kredit, maka letakkanlah dia di saldo juga 900 di kredit. Kemudian jika kredit ketemu debit, artinya dikurang, berarti 900 dikurang 700. Karena lebih besar angkanya di kredit, yaitu angka 900 daripada angka 700, maka hasil 200 diletakkan di kolom kredit. Nah, 200 ini atau 200 rupiah yang terdapat dalam kolom saldo kredit adalah saldo akhir dari utang usaha. Oke, selanjutnya mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan 2 yang sudah disediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 2 untuk mata pelajaran akuntansi kelas 10 IPS. See you next meeting. Semangat pagi!